Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Fadli, atau biasa orang lain menyebut Mang Adi, Kang Adi, atau apapun itu panggilannya yang disematkan kepada saya. Selamat bergabung di podcast Obrolan Lelaki. Obrolan lelaki pun bukan obrolan lelaki semata. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Kilancek Kang Fahmi. Kang Fahmi ini kalau di ukuran pemuda Kota Bandung, khususnya di Batu Nunggal, ini menjadi ikon dan juga trendsetter di pemuda ini. Sebetulnya dari kapan nih masuk atau gabung ikut ke Pemuda Persis? Ya, terima kasih. Boleh memperkenalkan diri atau tidak? Boleh, silakan Kak. Siap. Santuy. Perkenalkan, saya Fahmi Akang, Camat Akuarium. Camat Akuarium. Jadi ketika sekolah itu kalau nilainya lebih masuk IPA. Waktu itu jurusannya IPS. Jadi nggak boleh lebih. Kalau kurang nggak naik. Jadi nah, itu anak IPS. Akuarium. Kenapa akuarium? Karena ya berkumpulnya banyak manusia dengan banyak karakter gitu. IPS. Ya. Sosial. Itulah, sosial. Asli dari Garut ya? Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Garut sebagai kota kelahiran. Pindah ke Bandung, pindah ke mana lagi lah Kang Itu perjalanan? tidak disengaja sebenarnya. Jadi dulu itu tukang ulin. Jadi banyak main gitu. Jarambah berartinya. Nah, gitulah. Lebih kurang ya biasa anak-anak main ke rumah teman, pulang jam berapa. Tapi catatannya dari orang tua itu sebelum maghrib harus ada di rumah. Yang penting maghrib udah ada di rumah. Karena saya itu James tuh? jaga masjid. Oh, jaga masjid. Bukan James Bond. Bukan. Kalau James Bond jaga masjid sama kebun. Oh, kebun mah enggak? Masjid doang. Ada kebun masjid. Kembali lagi ya. Ya. Fahmi ini Gimana tadi pertanyaannya? trendsetter dan icon khususnya bagi pemuda-pemuda di Batu Nunggal nih. Saya pribadi melihat Pemuda Persis, lihat Kang Fahmi, karena bisa jadi Kang Fahmi ini menurut segelintir orang, khususnya saya pribadi, menjadi representatif atau referensi Pemuda Persis Batu Nunggal, atau lebih umumnya gitu. Dari kapan gabung ke Pemuda Persis gitu? Dulu itu 2009 ya. Mengikuti Ma'ruf PD Pemuda Persis Kota Bandung, tempatnya di Madrasah Miftahul Jannah. Di mana itu? Kilancek, Kang Cecep Wisnu. Bojong Lakidul daerah. Bojong Lakidul, pimpinan cabang Bojong Lakidul. Itu Usia 2009. berapa? 2009. Ya, lulus sekolah lah, baru lulus sekolah. Oh, sekitar 18-an lah ya. 17. 17. 17. Karena kita kan gomlod. Gak TK kita ya. Iya, betul. Jadi waktu itu ketertarikan ke pemuda sebenarnya bukan setelah lulus sekolah. Ketika masih sekolah. Jadi waktu itu saya di SMK. SMK? Sekolah Menengah Keagamaan. Mualimin teh ya? STM. Sekolah Tinggi Mualimin. Tinggi Mualimin. STM 34 berarti? 34. Cibegol. Iya, Cibegol. Akeh di sana ya. Doakan Akeh. 2009 jadi, masuk pemuda. 2007, 2008, kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus. 2009, ketertarikan, naon sih ngerarium gitu. Ada apa ya? Kok muda-mudi bering itu bering dia gitu. Dalam artian, kenapa mereka tertarik ke pengajian gitu? Ada apa di pengajian gitu? Padahal yang dibahas kan Al-Quran sama hadis, bukan hingar-bingar kehidupan yang membuat hahaha gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kenapa? Kalau misalnya hari ini banyak pemuda mengenakan seragam, misalnya kecamatan anu seragamnya ini, pimpinan daerah seragamnya ini, dahulu belum kelihatan ada seragam yang memberikan warna sehingga kita berkesimpulan itu pemuda Persis. Oh, seperti itu. Tidak ada simbol. Jadi kalau atau hari ciri ini saya ditanya apakah merasa diri sebagai trendsetter, enggak. Ya saya biasa aja, kayak gini aja gitu. Makanya ya camat akuarium ya memang bersentuhan dengan berbagai macam ya banyak. Berarti Fahmi teh 2009 menjadi anggota masuk ke pemuda. Kemudian langsung menjadi sebagai anggota di Pemuda Batu Nunggal ya.
kemudian masuk ke jajaran Taskil. Ya, Ya, ada yang unik nih yang mesti nah, disampaikan. ada yang unik nih kawan-kawan. Jadi 2009 Ma'ruf, 2010 saya sedang sakit. Tiba-tiba dipanggil oleh bidang Jam'iyah pimpinan cabang Pemuda Persis Batu Nunggal pada saat itu. Ternyata yang dipanggil itu adalah kadar-kadar yang selesai Ma'ruf dipersiapkan untuk jadi anggota. Jadi belum. Oh, Pada hari itu dibaiat. Saya orang yang atau kader yang tidak pernah Tidak, dibaiat. Untuk jadi anggota itu ini catatan ya. Catatan, tidak. Catatan saya itu kader yang tidak dibaiat. Tapi setelah menerima KTA, kok saya ditunjuk untuk membaiat orang lain gitu ya? berarti secara administratif tidak benar mungkin ya. Ya mungkin pada saat itu karena keterbatasan. Keterbatasan, Ya seperti itulah. Mungkin lah nggak usah kejadian ketua meren. Dan informasi Kang Fahmi ini jadi ketua PC Pemuda Persis Batu Nunggal yang mana periodenya 2020 sampai 2023. Sebentar lagi nih mau habis, mau muscab. 2009 ke 2023 itu lebih dari 10 tahun lah. Ada orang yang mengatakan, Fahmi, perpindahan kebudayaan itu atau suatu budaya bisa robah-robah itu per 10 tahun. Apahmi dengan perjalanannya lebih dari 10 tahun ini, apakah ada yang beda baik secara pribadi ataupun secara lembaga pemuda? Mungkin Ada yang beda nggak itu? Gini Kak Adi, izin saya menjelaskan ya. Saya merupakan salah satu kader pemuda yang melihat Pemuda Persis itu dari tiga kultur yang berbeda. Pertama Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Jadi remaja saya itu di Kabupaten Garut, tuh sampai sanawiyah itu di Kabupaten Garut. Mu'alimin Kabupaten Bandung, kemudian aktif di organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Nah ini yang yang cukup menarik karena boleh jadi sampai hari ini lebih dari 10 tahun ya di Pemuda Persis. Lebih dari 10 tahun atau baru pas 10 tahun mungkin ya. Lebih 12 tahun mungkin ya. 13 Kolot 13 14 malah Kang. Kira cek ini udah jadi 14 tahun di Pemuda Persis. sudah pindah ke Persis 3. Di Piung itu ada. Jadi 10 tahun perjalanan itu mungkin melewati berapa ketua pimpinan cabang ya. Saya waktu masuk itu ketuanya masih Ustadz Irfan Susilo. Ustadz Irfan Susilo Yang sekarang jadi direktur itu tim instruktur Makdis. Kemudian dilanjutkan Ustadz Ardin. Setelah Ustadz Ardin, Ustadz Ade Sakur. Nah setelah Ustadz Ade Sakur saya menangis. Kenapa menangis Kang? Karena dia orang jadi ketua. Cerik atuh. Berarti melewati 3 ketua pimpinan cabang pada saat itu. Tentu dengan gayanya yang ciri khas masing-masing gitu ya. Ya, cuman untuk Ustadz Irfan itu sebentar karena tidak lama setelah jadi anggota Muscab. Nah, Ustadz Ardin penuh 1 periode, Ustadz Ade Sakur 1 periode. Ya, ternyata hari ini sudah 2 periode jadi camat akuarium. Camat akuarium. For your information, gitu ya. Kang Kilanjek ini, Apahmi ini unik. Mengapa unik? Di Batu Nunggal ini 3+3 menjabat masa periodenya. Jadi 2 periode. Karena entah mengapa ketika Muscab ke-10 ini tidak rela nampaknya untuk bisa menggantikan posisi ketua Fahmi ini. Gitu. Tadi belum dijawab Kang perbedaan mungkin Fahmi banyak sekali sudut pandang atau yang dirasakan ketika menjadi dasar ketika remaja di Kabupaten Garut, kemudian beranjak dewasa di Kabupaten Bandung, tentu kulturnya itu berbeda dan akhirnya mengabdi dan berorganisasi di Pemuda Persis Batu Nunggal yang domisili di Kota Bandung dengan kultur yang berbeda pula. Hingga saat ini apakah ada yang membedakan tidak? Boleh minum dulu? Oh boleh. Ini saban ngariung Ini TGM. saban ngariung TGM nih murung we atuh, tapi alhamdulillah ini air kesehatan apa Mi?
Bismillah. Sugan teh saban ngariung nengan untung. Untung mah ditungtung. Gitu. Nah, terkait dengan perjalanan dari mulai usia remaja, meninggalkan usia remaja gitu ya. Mungkin itu yang menjadikan saya berpikir bahwa ketika SMP itu atau sanawiyah ya, ternyata di dalam urusan kepemimpinan pada saat itu ketika di Garut, praktek yang dilakukan ketika sanawiyah itu adalah sokong jongklok. Sokong jongklok itu Jadi apa? siapa yang paling pinter, siapa jadikan ketua RG ya. RG itu kan Rijologon. Nah, kalau di sekolah yang lain itu OSIS ya. Mau si eta tah ngebager. Nah, kenapa? Karena akan selalu hadir pada tiap kegiatan. Sementara kami Yang absen kayak kegiatan. bukan absen, mengatur jangka kapan masuk, kapan keluar. Ya, karena pada saat itu aroma politiknya kental sekali gitu. Jadi secara tidak langsung politik praktis itu sudah dilakukan sejak saat sanawiyah. Sanawiyah. Sokong jongklok. Apa Mi jadi ketua? Enggak. Oh enggak, yang menjongklokkan. Salah satu. yang menjongklokkan. Mungkin rumusan menjongkokkan itu tersirat ketika ngerariung di warung atau ngariung di sisi galengan sawah. Jadi di pinggir pematang sawah itu kita kan suka main ke belakang dan masih usum sawah. Jadi masih banyak pesawahan. Waktu akhir kelas 2 itu sahanya menjadi ketua. Siapa nih yang jadi ketua? Oh, si Anu. Jadi obrolan politis itu lahir di galengan sawah. Gitu. Seperti itu. Tapi ketika di pemuda, kultur ternyata. sokong jongklok itu ada atau tidak? Nah, kalau di pemuda itu ternyata masih ada kesamaan. Kesamaannya apa? Pak Mungmu. Ya, Unik seperti emang. itu. Ternyata yang tidak mau yang diberikan amanat. Nah, itu. Seperti saya menyaksikan periode Ustadz Ardin ketika dipilih jadi ketua. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tidak siap jawabannya. Jawaban beliau. Tapi ternyata di balik ketidaksiapan itu setelah menjalankan organisasi hampir 3 tahun, ternyata memang tidak 100% didukung secara penuh oleh pemilih gitu. Itu memang pada saat itu vote ya, terjadi pemilihan secara langsung. Rahasia mungkin ya. Tapi tidak tahu ada yang mendukung atau tidak. Ada yang mengarahkan atau tidak, cuman ketika jadi pemilihan taskil dan lain sebagainya ternyata tidak 100% mendukung beliau. Oh, mungkin ini tidak jauh berbeda yang saya pikirkan ketika saya sanawiyah. Namun berbeda dirasakan ketika Ustadz Ade Sakur melanjutkan estafeta kepemimpinan Ustadz Ardin. Ada perbedaan yang mendasar karena beliau Rakanda dari Garut juga. Tahu Kultur Garut. kultur sebelumnya seperti apa gitu. Jadi beliau dapat membangun kepercayaan, chemistry yang mana pada saat itu mayoritas santri. Beliau menyampaikan ini adalah pasukan siap tempur dan babak belur. Kenapa siap tempur dan babak belur? Ngantor, Bos. Sampai naon? Sampai subuh. Dari jam Bada Isya. pada Isya sampai subuh. Apa yang dikejar itu? Alhamdulillah. Ada sampai 6 pimpinan jamaah yang direvitalisasi. Berkat hasil ngantor Sampai rutin, subuh. Sampai subuh itu. Gitu. Kenapa? Karena sampai periode Ustadz Ardin, pimpinan jamaah itu boleh dikatakan hidup enggan mati tak mau. Gitu. Ada 6 pimpinan jamaah, tapi tidak hidup dan menghidupkan kader yang ada di dalam pimpinan jamaah. Baru tahu juga berarti periode Ustadz Ade Sakur tadi pasukan babak belur, Siap tempur dan babak belur. Pasukan berani mati lah ya. Berani hidup. Berani hidup. Berani hidup. Berani hidup. Kan siap tempur dan babak belur ngehindar. Senjata ngehindar. Iya, berarti perbedaan kultur ketika pemuda awal masuk mungkin ketertarikannya melihat orang-orang berkumpul, apa ini perkumpulan apa ini yang membicarakan Al-Quran dan hadis yang begitu kentalnya, kemudian
terjun, dijalani, berproses hingga menjadi ketua, yang mana menjadi ketua ya maaf yang membimbing atau menjadi uswah mungkin ya, uswah dari para anggota. Perbedaannya mungkin secara kapasitas atau sudut pandang ya. Siga nama deui. Maksud dia dalam tanda kutip begini ya. Jadi pada saat itu yang yang saya rasakan mungkin ya, ketika dikader oleh Kang Ade Sakur itu, kita harus siap mengkonsep, kemudian mengeksekusi, setelah itu membuat laporan. Nah, itu Berarti 3 hal yang senantiasa diulang-ulang bagaimana caranya setiap kader itu mampu menjadi pemimpin. Dalam acara yang kecil ataupun acara yang besar, semua diberikan challenge. Pernah menjadi ketua, pernah menjadi sekretaris, pernah menjadi bendahara, semua diputar. memang dikader untuk menjadi konseptor dan eksekutor berarti ya. Secara Boleh tidak jadi langsung seperti itu. enggak akhirnya dari pembelajaran itu khususnya jenjang atau dikader, merasa dikader oleh Ustadz Ade Sakur hingga terbentuklah APAHMI yang sekarang ini gitu ya. Boleh jadi seperti itu, karena secara perjalanan dakwah dari periode Ustadz Ardin, Ustadz Irfan sebentar ya, kemudian Ustadz Ardin lebih banyak beres-beres di dalam, tapi banyak sekali kendala ya. Kemudian pas kepemimpinan Ustadz Ade Sakur, memang penguatan di dalam lebih kental gitu ya. Internalisasi itu memang membuahkan hasil gitu ya, sampai adanya 6 pimpinan jamaah. Maka yang saya pikirkan ketika mendapatkan amanah menjadi ketua itu, bagaimana dakwah pemuda Persis itu nah, bukan hanya melanjutkan kebaikan yang sudah ada, tetapi menambah relasi, menambah jaringan, menambah silaturahmi. Hingga yang Adi tahu ya, ketika APAHMI ini masuk ke wilayah eksternal, tidak hanya fokus di internal, masuk ke silaturahmi ke stakeholder di wilayah kecamatan gitu kan, seperti ke kecamatan, kemudian ke polsek dan ramil juga, bahkan di masa sekarang ini ada yang diutus atau istilahnya dititipkan untuk bertugas jam'iyah sebagai di DPK KNPI, ya, petugas jam'iyah di DPK KNPI dan strategis cara jabatan sebagai sekretaris gitu kan ya. Karena memang begitu pentingnya eksternalisasi. Nah, kebaikan yang dibawa oleh seorang muslim atau seorang mukmin itu tergambar dari aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW kan menyampaikan, mukmin yang kuat itu bukan mukmin yang berdiam diri di rumah saja, tapi mukmin yang bisa bergaul dengan tetangganya, dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Karena, nah di situ ujiannya. Kalau ketemu sama mukmin lagi kan beres ya, selesai. Tapi kan kalau ketemu dengan ada yang namanya Sri Kandi, ada yang namanya, nah itu kan dan lain-lain lah, dan lain sebagainya gitu. Mungkin akan ada challenge yang berbeda. Nah disitulah keimanan kita diuji. Dan banyak sekali ladang-ladang dakwah gitu, ternyata. Terutama seperti ini. Kenapa berbicara eksternal harus dimulai dari stakeholder yang satu grade, agar apple to apple. Jadi membicarakan isu yang sama, kemudian isu di luar bisa ditarik ke dalam, memperkuat di dalam, sehingga ketika bertemu dengan urusan yang ada di luar, kita sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyerap informasi seluas-luasnya sehingga kita dapat membentengi kader yang ada di dalam. Kan ketika kita mendapatkan informasi A1 dari luar nih, nah artinya kita itu sudah siap. Untuk apa? Untuk merumuskan langkah dan strategi seperti apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun atau beberapa tahun ke depan. Berarti memang pentingnya internalisasi dan eksternalisasi itu, kalau APAHMI sering menyebutkan satu tarikan nafas ya, dua-duanya sangat-sangat penting, tidak bisa dihilangkan satu dan yang lainnya.
Tadi disinggung di awal masa periode Apahmi ini 2020 sampai 2023 karena pemuda pesimisme untuk tingkat kecamatan atau wilayah cabang itu 3 tahun masa jihadnya atau periodisasinya. Kali ini 2023 dan akan memasuki Muscab yang mana sebentar lagi akan lengser sebagai ketua. Adakah yang bisa di-share ke teman sobat muda-mudi ini perjalanan menjadi ketua seperti apa, suka dukanya, mungkin selama ini ke teman-teman pemuda dan taskil yang lainnya dukanya jarang disebar. Sangat banyak sukanya yang diceritakan. Tapi saya ingin tahu nih, Adi ingin tahu suka duka atau perjalanan mengarungi masa periode ini seperti apa nih? Untuk periode yang pertama, 3 tahun pertama itu mungkin boleh dikatakan pasukan itu, ya, taskil atau bidang-bidang itu ya, masih banyak didominasi oleh kalangan santri. Sehingga kita ketika melaksanakan atau merancang kemudian melaksanakan sebuah kegiatan memang dapat terorganisir dengan baik, meskipun kelemahannya dari segi pendanaan. Nah, gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena ya kita mengakui pada 3 tahun pertama itu memang fokusnya kepada kumaha carana, kegiatan, bagaimana caranya berkegiatan tanpa memikirkan roda jam'iyah itu seperti apa gitu. Ketika berputar, apakah tenaga yang dicari itu dari mana untuk memutarkan roda jam'iyah itu? Ternyata permasalahannya ada di perekonomian. Nah, pentingnya ekonomi nih. Maka tahun 2000 periode kedua 2021 ketika didorong lagi 2020 sampai 2023. 2020 sampai 2023. Iya. Oh iya. Maka pada periode berikutnya gitu ya. Nah, yang dipikirkan di awal itu bagaimana caranya menyiapkan kader, mempersiapkan keilmuannya, kemudian mempersiapkan, kalau bahasa orang tua itu kan ada fisik, pesak, jadi nah itu terkait dengan 3 tahun yang akan datang kita akan melaksanakan muscab, membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi ketika masuk ke periode kedua ini langsung menuju muscab. Ya, langsung menuju muscab. Kenapa? Dah iya mah biasa. Kenapa tahun pertama tidak akan jauh beda, tahun kedua tidak akan jauh beda. Adaptasi dan lain-lainnya. Tapi untuk muscab ini memang mesti benar-benar dipersiapkan. Maka periode kedua ekonominya pun untuk pemuda disiapkan sesiap-siapnya apa yang mau jadi usaha pemuda, dari mana anggarannya gitu ya. Iya, waktu itu kan bertemu dengan salah seorang pengusaha ya, kita sebut saja Coach Haji Ruby. Coach Haji Ruby. Mas jualan cai ya produk mah. Ya memang tahun pertama kita ya babak merintis lah. Ya. Tahun kedua masih gitu. Masih bonyok kan. Tahun ketiga ya, alhamdulillah lumayan gitu. Dalam artian jika periode pertama memikirkan taskil itu cukup berat ya. Karena adaptasi ada yang baru menikah juga gitu kan. Fase itu pasti ini beda. Fase itu terlewati. Cuman memang terberat untuk proses membiasakan diri dengan bertambahnya personil dalam artian keluarga itu periode pertama. Untuk periode kedua, alhamdulillah itu lebih dapat terkendali. Kenapa? Karena sudah banyak yang nikah. Jadi nggak usah saya ngasih contoh. Tuh, tinggal si Anu. Jadi banyak contoh. Jadikan sampling. Nah, itu. Nah, untuk tahun kedua justru saya fokus gimana nih caranya agar roda jam ini terus berputar, dan seperti yang disampaikan oleh Kak Daya Sakur di akhir masa periode beliau, harus ada sesuatu yang memang diberikan kepada periode berikutnya. Bukan hanya ilmu, tapi saku nage kudu diisian. Nah itu. Jadi kas itu harus memang benar-benar diperhatikan.
arus kas itu kalau kata Bung Salwa itu ya, Bung jangan sampai Salwa. ada peraud itu ya. Akuntan publik gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada peraud. Karena kalau ada peraud, kacau gitu. Berarti masa periode atau melewati memimpin atau masa kepemimpinan Pak Fahmi ini terlihat sangat dinikmati, baik itu suka atau duka atau banyak suka, banyak duka gitu ya. Duka kemana ya? Duka kemana. Terlihat dinikmati bagaimana proses tersebut ya. Karena bukan hanya bagi adik saya saja ya, mungkin teman-teman taskil yang lain di periode yang membersamai Pak Fahmi seringkali dilontarkan atau diucapkan oleh Pak Fahmi di Pemuda Persis itu adalah madrasah. Yang mana madrasah itu tempat belajar. Apakah itu yang menjadi landasan AA sehingga bisa menikmati aja prosesnya jalani gitu. Ya. Jadi saya itu termasuk orang yang ketika sudah mengambil keputusan ya harus dinikmati. Sekalipun sudah menjadi bubur, meli dengan kecap. Oke. Dengan kerupuk atah, goreng. Nah, buburnya yang diaduk atau yang di Nah, kita tim aduk ya. Tim Kadang-kadang tim timbel. bukan tim aduk juga. Tim aduk dan tim naonnya jadinya Podi. Oh, jadi tidak diaduk. Jadi yang mesti diperhatikan itu bukan hasil yang kita lihat hari ini, tapi perjalanan beberapa hari ke belakang, beberapa pekan ke belakang, beberapa bulan ke belakang yang mesti diperhatikan. Nah, boleh jadi, saya juga mengalami konflik keluarga seperti taskil yang lainnya. Tapi jam PW malah beja-beja. Karena tidak ada yang tahu, gitu kan, tidak pernah cerita juga. Makanya tadi karena ditanya sebenarnya- suka duka. Iya, karena sebenarnya setiap istri itu menginginkan suaminya ada di rumah, menginginkan arus kasnya aman, kemudian persediaan keuangannya cukup, jangan kerjalah. Hampir semua perempuan seperti itu. Hampir semua, karena kan banyak yang curhat nih taskil. Sebenarnya seperti itu. Sekarang banyak sumber informasi atau sumber curhatan. Padahal Tapi saya tidak akan sebutkan semuanya. Nah, jangan atuh. Jangan atuh. Jadi tadi yang menarik ketika memilih sesuatu, jadi harus siap dengan segala konsekuensi dan resikonya. Ya. Termasuk Islam berdiskusi dengan orang rumah gitu ya, Ya. dengan TT, kemudian menghadapi isi puluhan kepala taskil gitu kan, sangat bisa gitu, sangat sulit memahami isi kepala dari 27 taskil gitu. Ya, itu terkait dengan bagaimana kita meminta doa dan keridoan dari orang rumah. Kenapa kita meminta doa dan keridoan dari orang rumah? Ketika kita ingin berangkat keluar, kita menyadari bahwa waktu itu adalah waktu kita untuk keluar. Dan ketika ada waktu yang lain dialokasikan untuk waktu yang berbeda, bukan peruntukannya, nah di situ masalah sebenarnya. Masalah. Itu. Kayak 5 menit deh, pulang. Nah, dilebihan jadi setengah jam, itu bisa jadi masalah. Oke, paham. Nah, itu kan salah satu manajemen waktu yang Manajemen mesti waktu. kita pelajari. Meskipun saya juga kalau membahas ini ya bahasun gitu. Sawadikap. Sawadikap. Tapi kan itu sekedar contoh. Nah, sekedar contoh. Nah, terkait menghadapi berbagai jenis keinginan atau ekspektasi dari tiap taskil, ya kita ukur saja dengan kemampuan kita sebagai pemimpin. Kita sampaikan saja secara gamblang visinya seperti apa dan misi yang dijalankan bersama-sama seperti apa. Karena pasti ada perjalanan saling melengkapi satu sama lain. Seperti itulah closing statementnya. Terakhir mungkin ya. Terakhir nih, harapan untuk pemuda Batu Nunggal karena hari ini akan maju ke Muscab yang ke berapa, A? Muscab ke-11. Ke-11, Muscab ke-11, harapannya untuk pemuda Batu Nunggal dan kesuksesan Muscab ke-11 ini. Nah, dengan usung tema apa gitu. Untuk harapan untuk kader yang mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bertambah wawasannya, semakin bertumbuh keilmuannya, juga terkait dengan organisasinya semakin hidup dan menghidupkan. Karena kalau organisasinya saja yang hidup, sementara orang yang hidup di dalamnya tidak menghidupkan keluarganya kan
Dapat juga agak ya. timpang atau seperti apalah gitu. Nah, gitu. Jadi kesempurnaan di dalam berorganisasi kurang terasa gitulah. Ketika tidak ada chemistry antara orang rumah dan rumah kedua, yakni jamnya. Jamnya. Gitu. Mudah-mudahan dengan tema sebagai Duta Persatuan Islam, langkah dan gerak kita sebagai pemuda Persis dapat mewakili bahwa ada ranah-ranah atau peluang-peluang kebaikan yang mana saham itu akan diteruskan oleh adik-adik kita ke depan. Yang belum tentu dapat dikelola oleh orang tua kita. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Jadi, ketika orang tua berjalan ABCD, kita cari EFGHI juga ya. Seperti itu. Kita cari jalan yang lain menjadi peluang-peluang kebaikan hingga saham-saham kebaikan itu diteruskan oleh generasi adik-adik kita gitu. Yang selanjutnya. Musyab ke-11. Alhamdulillah, terima kasih Kang Fahmi atas waktunya. Ini kilancuk, Kang Fahmi ini meluangkan waktunya untuk berdiskusi di acara apa tadi awal? Acara podcast obrolan lelaki. Karena kita obrolannya lelaki. Bisa jadi kedepannya ada akhwat. Oh, tidak mungkin karena akan laki-laki semua tamu-tamu kita di acara podcast obrolan lelaki. Itulah Musyab ke-11-nya. Mudah-mudahan Fahmi terus sehat, keluarga juga sehat, diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan juga sukses lah untuk Musyab yang mengusung tema tadi Duta Persis. Sudah terdengar oleh kita bagaimana perjalanannya Fahmi gitu. Kita bertemu lagi nanti dengan tamu-tamu kita selanjutnya. Yang penting jangan lupa terus tersenyum. Sabar ngeriung. Sabar ngeriung TGM Ningbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.